Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum
ولا نصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini, hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan dalam melaksanakan ibadah, terutama sekali ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian tidak lupa pula selawat beriring salam kita hadiahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa membawa kita umat beliau, umat manusia, dari alam kegelapan, alam jahiliyah ke alam yang berkeadaban serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Ini kenankan penceramah untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul bersama mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah negeri yang sejahtera, yang makmur, serta dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat sekarang ini mungkin kita samakan dengan istilah sederhananya adalah negara yang maju. Negara yang maju, jika kita membayangkan suatu negara yang maju, mungkin pemikiran kita adalah negeri yang berada di belahan benua Eropa atau Amerika sana, atau negeri yang berada di kawasan Asia Timur seperti Jepang, seperti Korea, Cina, Taiwan, dan lain sebagainya. Lantas, saat sekarang ini pemerintah kita sudah mewacanakan Indonesia tahun 2045 sebagai Indonesia emas, akan menjadi negara maju di tahun 2045. Kenapa diambil tahun 2045? Karena tepatan dengan peringatan 1 abad atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia, negara kita akan menjadi negara maju. Memang hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan, akan tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Tentu, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tentu harus diawali oleh kita sebagai masyarakat sendiri. Pemerintahnya tentu harus bisa menjadi pemimpin yang dapat membuat kebijakan yang pro kepada masyarakat, pro kepada pendidikan, pro kepada penegakan hukum. Begitu pula dengan masyarakatnya. Tentunya masyarakat harus bisa saling mendukung dengan pemerintah ini, yakni dengan menekan angka kriminalitas, serta generasi mudanya harus mau belajar dan menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Karena tanpa pendidikan, tanpa kemauan dari kita, tentu hal ini sulit untuk diwujudkan. Tahun sekarang adalah telah memasuki tahun 2025. Itu berarti akan ada 20 tahun lagi. Apakah kita mampu mewujudkan 20 tahun lagi Indonesia akan mencapai generasi emas? Tentunya dibutuhkan selain dari niat tadi, kita juga membutuhkan kesadaran bersama atau kesadaran yang sifatnya masif, nasional. Kalau kita membuka kembali buku sejarah, lembaran sejarah kita terdahulu, saat di zaman penjajahan Belanda, bangsa kita pernah mengalami beberapa momentum emas. Yang pertama adalah di tanggal 20 Mei 1908,
1908 berdirilah organisasi modern pertama yang bernama Budi Utomo, yang mana setiap tanggal 20 Mei ini selalu diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mengapa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena Budi Utomo merupakan pelopor dari berdirinya organisasi modern pertama di era kolonial Belanda, yang mana dengan dirinya Budi Utomo ini menjadi inspirasi bagi berdirinya organisasi serupa setelahnya. Organisasi Budi Utomo bergerak di bidang pendidikan serta sosial kemasyarakatan, yang mana setelahnya berdirilah organisasi lain seperti kita sebut saja Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam, dan organisasi lainnya yang bergerak dalam bidangnya masing-masing seperti pendidikan, keagamaan, ekonomi, serta sosial kemasyarakatan. Berdirinya Budi Utomo terinspirasi karena kesadaran kita sebagai masyarakat, yang mana pada masa itu Belanda itu sulit ditaklukkan. Tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan senjata untuk melawan kolonial Belanda, tapi kita harus bisa mendirikan sebuah organisasi sebagai wadah perjuangan bangsa pada masa itu. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan ujung pedang, tapi harus mengandalkan ujung pena. Tidak lagi mengandalkan otot, akan tetapi mengandalkan otak. Lantas yang kedua, momentum yang kedua adalah yakni momentum Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kita sebagai bangsa ketika berjuang menghadapi kolonial Belanda. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan perlawanan atau perjuangan yang sifatnya kedaerahan, akan tetapi kita harus bersatu sebagai suatu bangsa. Maka diikrarkanlah Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928 oleh berbagai macam aliansi pemuda yang tersebar dari ujung Aceh sampai ujung Papua di sana. Semua pemuda bersatu berkumpul mengadakan Kongres Pemuda pada masa itu dan menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita kenal seperti hari sekarang ini, yang pada intinya adalah berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Lantas, jika dikaitkan dengan tema kita pada hari ini, bisakah kita mewujudkan negeri yang maju, yang baldatun thayyibatun warubun ghafur, yang sejahtera, makmur, adil, damai, aman sentosa, serta dilimpahi rahmat oleh Allah? Tentu saja hal itu bisa saja kita lakukan bila kita mengambil contoh negara lain di luar sana. Kita ambil contoh negara seperti Korea Selatan yang dulu porak-poranda diakibatkan perang Korea dengan negeri tetangga mereka itu Korea Utara. Porak-poranda diakibatkan oleh perang sesama bangsa Korea. Mereka harus berseteru dikarenakan perbedaan ideologinya. Bayangkan saja Korea Selatan yang saat itu porak-poranda akibat perang bisa menjadi negara maju karena ketakutannya dengan negeri Korea Utara yang menjadi musuh mereka hingga hari ini. Kemudian kita mengambil contoh yang kedua, bagaimana Israel bisa menjadi negara maju seperti hari ini, yang diakibatkan oleh rasa takut mereka ketika mereka berada di tengah-tengah tetangga Arab mereka. Mereka merasa terancam dengan kehadiran tetangga mereka, negeri-negeri Arab. Maka mereka termotivasi untuk menjadi maju agar mereka tetap eksis. Dan kita ambil contoh lagi negara Taiwan, negeri di seberang Laut Cina daratan, pulau kecil, namun bisa begitu maju, menguasai pasokan semikonduktor, chip, dan salah satu
pusat perakitan gadget pada masa sekarang ini. Diakibatkan karena mereka takut suatu saat akan dicaplok dengan Cina. Kemudian kita lihat tetangga kita yang terdekat, negara Singapura, yang berbatasan dekat dengan beberapa daerah di Indonesia. Mereka menjadi maju, padahal negara mereka hanyalah negara kecil, miskin sumber daya alam, tapi sangat unggul sumber daya manusianya. Apa yang mereka takutkan? Yang mereka takutkan adalah mereka mayoritas Tionghoa yang berada di tengah dominasi etnis Melayu di kawasan Asia Tenggara. Bayangkan, karena faktor ketakutan itu mereka bisa menjadi maju, bisa menjadi unggul. Hanya karena takut mereka menjadi unggul. Mereka ingin tetap menjadi unggul agar mereka bisa menjadi aman. Lantas apakah kita tidak bisa melakukan hal yang demikian? Tentu dibutuhkan sekali lagi tidak hanya niat dan kesadaran kita, tetapi juga kerja keras. Bangsa-bangsa yang disebutkan tadi sudah membuktikan bagaimana kemauan, kesadaran, dan kerja keras berhasil membawa kemajuan bagi dirinya. Lantas bagaimana dengan kita? Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 yang terjemahannya adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itulah yang akan mengubah nasib mereka sendiri. Coba kita bayangkan, saudara pemirsa, sahabat sapa yang budiman, di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 Allah tidak hanya memerintahkan pada satu atau dua orang individu saja, akan tetapi satu kaum, satu bangsa atau satu negeri Allah perintahkan untuk mengubah nasib mereka sendiri. Kembali lagi kepada kita. Jika kita ingin negeri kita ini menjadi negeri yang maju, yang makmur, sejahtera, tentu harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang tidak terhitung banyaknya. Tinggal lagi bagaimana kita mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Mengelolanya dengan tanpa ada permainan kotor, korupsi, dan lain sebagainya, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah impian dari umat muslim di Indonesia. Maka untuk mewujudkannya, sekali lagi kesimpulannya adalah kita harus bersatu sebagai bangsa. Kita harus punya kemauan dari dalam diri kita sendiri, kemudian diikuti dengan kesadaran penuh serta kerja keras dari kita semua. Kerja keras yang melibatkan seluruh aspek, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat. Pemerintah dengan kebijakannya yang pro rakyat, kebijakannya yang peduli dengan pendidikan, peduli dengan ekonomi kerakyatan, dan begitu juga dengan masyarakat yang semangat dalam mencari ilmu. Generasi mudanya haus akan ilmu serta dapat menggunakan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian saja tausiah singkat yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menginspirasi kita semua bagaimana negeri yang maju itu adalah tanggung jawab kita semua, dan kita punya kemampuan untuk mewujudkannya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.